Kak atau saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan beribadah bersama dengan jemaat yang sedang sakit, sedang dalam pemulihan, sudah sembuh, dan kita akan beribadah, kita bernyanyi, kita memuji-muji Tuhan, dan kita berdoa. Memang ada suatu nyanyian yang mengatakan jalan hidup itu tidak selalu tampak kabut yang pekat. Mungkin langit itu tidak terlihat oleh awan yang tebal. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada masalah pada tubuh kita pada saat ini. Tetapi kasih Tuhan itu nyata pada waktu yang tepat. Karena pelangi kasih Tuhan itu kekal adanya. Mari Amang, Inang, dan adik-adik sekalian, kita mulai ibadah kita. Kita akan mendengarkan pujian pertama dari buku ND nomor 227 ayat 1 dan 2. Yesus ngolu nitondiku. Yesus ngolu nitondiku. Doha poru sakit Gok Kita dengarkan dua pembukaan yang dibawakan oleh Inang Ida Simbolon. Mari Amang Inang kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami semua berkumpul di sini khususnya dari Dewan Diakonia Seksi Sosial mengunjungi jemaat yang sedang sakit ataupun yang sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami agar tetap tertuju iman dan pengharapan kami kepada Engkau saja yang kami andalkan Tuhan. Biarlah melalui persekutuan kami ini kami dapat saling mensupport, mendukung satu sama lain melalui penguatan yang kami berikan kepada satu sama lain melalui doa, nyanyian, dan juga melalui firman Tuhan yang akan meneguhkan hati kami, bukan hanya bagi jemaat yang sakit, tetapi bagi semua kami yang hadir di sini. Karena kami tahu hidup kami adalah sia-sia Tuhan, tanpa iman kepadamu Tuhan. Karena itu kami mohon kekuatan dari Tuhan agar melalui persekutuan kami ini, hati dan pikiran kami diisi melalui segala yang kami dengar dari persekutuan kami ini. Biarlah Tuhan yang memimpin waktu kami ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tina, unmute dulu Tina. Maaf. Ya,
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Amang Inang yang ada di Zoom ini, yang mungkin sedang sakit atau masih dalam pemulihan atau juga mungkin sudah sembuh. Kita percaya tangan Tuhan yang ajaib pada saat-saat kita di dalam keadaan yang tidak berdaya, kita sangat membutuhkan kasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, janji-janji Tuhan yang membuat kita semakin lagi kuat, semakin lagi semangat untuk apapun yang kita hadapi pada masalah tubuh kita pada saat ini. Mari, Amang Inang, Isenator Onjar, neng memempu ceritahon bagaimana baiknya Tuhan di dalam penyertaan Tuhan di dalam kita sedang sakit, ketika kita sembuh atau apapun juga pengalaman bersama Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi mereka yang mendengar. Baik, kita mulai dari siapa ya? Adongdo? Kaminse ini ya. Kami sudah saya undang barusan AA. Saya undang barusan, dia tanya ada apa. Oh, Bang Gasitorus. Enggak tahu saya. Iya, ini ada Eda Mince sedang on the way rupanya. Iya, lagi di perjalanan mau pulang. Oh iya, hore. Iya. Sore, Eda. Iya. Iya. Berdua Eda bawa mobil? Hati-hati kalau bawa mobil. Iya. Enggak, ada driver. Sama driver ya. Driver, iya. Burunya sakit katanya ya? Dua? Iya, boruku sakit, dua-duanya masuk rumah sakit. Sekarang ini. Batuk. Iya. Oh, iya. Semangat. Kalau Inang sakitnya. Utahayan, siapa nih ya? Boleh kita dengarkan suaranya, kesaksiannya, pengalaman sama Tuhan? Ya masih sama tapi agak tambah sedikit, tambah gatal. Inang Sonang. Bagaimana Inang? Sama ya. Bagaimana? Sama Agak tetap bersuka cita ya? Iya, tapi Iya, ada gitu. timbul sekarang gatal-gatal. Iya, Mama gatal, alergi ya Inang ya. Jadi nggak enak deh badannya. Gatal-gatal kalau panas barangkali ya? Enggak, sudah ke dokter kemarin itu dikasih obat semua ya kok kurang bekerja. Gitu ya Inang ya. Jadi ya kita ya sabar aja lah mungkin. Tapi ya makin nggak bisa dibawa bokongnya itu berat. Jadi tidur aja Inang sekarang begitu? Tidur aja. Gitu. Duduk nggak kuat. Tangan masih bisa gerak, kaki juga bisa, tapi kan Inang ya? Bisa semua. Iya. Boleh digerak-gerakkan mungkin kalau ada terapis, kalau enggak ada anak ya supaya boleh bergerak itu apa? Supaya pembuluh darahnya itu lebih lancar, lebih enak. Bisa berbalik, bisa apa. Iya. Dengar lagu-lagu ya Inang ya, biar tetap semangat ya. Iya. Iya, kita harus memuji kata Tuhan. Apapun juga kita harus memuji-muji Dia, bersyukur melalui dengar lagu, dengar khotbah, supaya hati kita tetap ini ya. Iya. Nah, tetap ada pengharapan. Iya, jangan nelongso. Kalau hati kita tidak, ini katanya patahkan tulang itu kan cerita. Betul itu Nang. Kalau kita jangan pikirkan bersama dengan Tuhan, kita kuat. Ya begitulah. Doanya aja Inang. Siapa lagi yang mau bersaksi? Inang Sonang pada saat ini memang timbul lagi gatal-gatal katanya. Tapi kita terus berdoa supaya Inang ini tidak hilang pengharapan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena kita nih semua adalah milik Tuhan. Tuhan tetap turut bekerja di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Dia tidak
tinggal diam. Dia tahu anaknya sedang sakit, dia akan memberikan kekuatan, memberikan semangat. Kalau kita selalu datang di dalam doa dan ucapan syukur. Bang Kasitorus ini belum dibuka. Amang Sitoru, Sitorus mana? Oh ya, Bangga Sitorus. Gak dibuka ya. Ida ada kali ya, kita coba ada kali sedikit ya saksian dari Ida. Boleh Ida sambil menunggu yang lain. Saya juga mungkin nanti sedikit menambahkan pengalaman bersama. Saksian dari aku. Iya, apa aja, dengan cucu juga boleh, bagaimana sukacitanya. Iya. Saksian dari aku ya, kalau mungkin aku menceritakan waktu mamaku sakit, kita merawatnya itu ada kira-kira 15 tahun. Jadi pada awalnya itu dia sudah mulai lupa-lupa, tapi kita belum mengerti bahwa itu penyakit lupa gitu, Alzheimer. Jadi sampai dokter memanggil bapak saya, mengatakan bahwa seluruh keluarga, anak-anak harus dikasih tahu bahwa ibunya ini Alzheimer. Jadi karena di awal-awal kan kita biasa ya, karena kita nggak mengerti, jadi mungkin kita sebel ya kalau misalnya ternyata kunci entah tiba-tiba hilang atau barang sudah berpindah tempat, dari mana yang hal-hal seperti itu ya. Jadi lama-lama kita mengerti itu. Ibu saya itu lama-lama semakin tahun dia mengalami kondisi yang memburuk. Kondisi yang memburuk sampai 5 tahun terakhir dia itu ada di tempat tidur. Geletak sama sekali gitu ya, Dak ya. Alzheimer. Geletak sama sekali di tempat tidur ya. Dia sudah nggak kuat lagi berjalan. Proses itu ya. Proses Alzheimer itu lupa, kondisi lupa itu. Kemudian organ-organ tubuhnya juga tidak bekerja normal lagi. Jadi semua dibantu dengan alat, baik buang air kecil, buang air besar, makan, seperti itu ya. Dan kita harus menyiapkan banyak alat, termasuk oksigen. Jadi itu ada oksigen. Jadi saya selalu stok barang itu cukup banyak juga di rumah, karena kita nggak tahu tiba-tiba kita nggak bisa menunggu sampai habis baru kita cari, nggak bisa, karena di apotik juga tidak selalu tersedia begitu. Itulah ininya suka dukanya mengurus orang yang sakit. Tapi puji Tuhan kami mendapatkan perawat yang sangat skillful begitu, dia bisa melakukan semuanya dan tahan. Walaupun dari yayasan ada juga mungkin karena dia telaten, loyal, dapat dipercaya, kerjanya bagus. Yayasan ini juga mengiming-imingi dia untuk gaji yang lebih tinggi dengan berpindah, tapi dia tidak mau, suster itu. Jadi dia bilang, Ibu, walaupun saya ditawari gaji yang lebih tinggi, saya tidak mau pindah, saya mau merawat, dia panggil opung juga, saya mau merawat opung sampai dia meninggal. Luar biasa. Betul, ya. Karena ya pengabdiannya sungguh luar biasa, dan saya bersyukur untuk itu. Tuhan menolong melalui dia begitu. Dan kita sekeluarga sangat tertolong dengan adanya suster itu. Suster yang penuh kasih, walaupun dia Islam, tapi dia juga karena kita ajarin
kita siapkan buku renungan. Jadi setiap hari dia membacakan renungan untuk hari itu. Dan dia pasangkan lagu-lagu rohani, macam-macam lagunya, tidak selalu lagu rohani, lagu rinto, lagu segala macam, lagu klasik, musik, karena mamaku kan orang yang senang nyanyi, Suaranya bagus. musik, ya. Jadi terus sepanjang hari, sepanjang waktu sampai dia meninggal selalu diperdengarkan lagu-lagu rohani itu. Amin, amin. Dan ya waktu di rumah sakit pun suster ini yang menunggui dia di kamar. Iya. Artinya memang anak-anak dari Inang Simbolon yang saya kenal sebagai guru di Pelaju dulu ya. Walaupun saya nggak langsung diajar, luar biasa Inang ini memang menerapkan kedisiplinan ya. Itu tertular juga kepada anak-anaknya saya lihat. Bagaimana Ida, Ronald. Oh iya, mengenai Ronald saya jadi ingat. Ida ada kesaksian mengenai Ronald, itu yang teman saya sekelas dulu di SD di Pelaju. Ini berita yang sangat mengejutkan. Sedikit aja dia kesaksian bagaimana kok tiba-tiba saya nggak dengar dia sakit, teman-teman juga menangis waktu itu. Ya, jadi itu saya ini Poltak Ronald Simbolon itu Naposo di HKBP Kebayoran Baru. Mungkin seangkatan dengan Rumondang ya kalau nggak salah ya. Oh iya? Iya. Iya, Naposonya atau kuliahnya juga saya kurang tahu. Sekarang juga sama kita. Iya. Nggak kedengaran Rumondang. Ya jadi. Rumondang belum buka. Ya, kalau kuliah 1 tahun di atas saya. Oh, oke. Ya, tapi Naposo sama-sama ya. Seangkatan. Jadi dia di bulan Juli itu, bulan Mei lah, di bulan Mei pertengahan dia batuknya ya sembuh, rumah sakit sembuh begitu sampai ke bulan Juli. Jadi dipikir itu batuk, orang selalu berpikir batuk 100 hari kira-kira begitulah ya. Tapi lama-lama dia merasa tidak nyaman dengan batuknya ini. Kemudian periksa lagi ke dokter, singkat cerita dinyatakanlah dia kanker paru. Ya. Tapi sudah sangat terlambat. Pekerjaannya apa ada? Sorry, apakah ini berhubungan dengan pekerjaan apa ya? Saya nggak tahu. Ya, semua orang selalu bertanya begitu. Apakah dia perokok? Dia tidak perokok. Pekerjaannya tapi pekerjaannya mungkin dulu di awal-awal dia bekerja di Sorowako, Inco, nikel. Jadi mungkin asap-asap pabrik barangkali ya, tapi kita nggak tahu juga. Kebanyakan begitu di nikel ya, saya dengar. Iya, jadi waktu dinyatakan kanker itu sudah kanker lanjut, bukan hanya lanjut, tapi sudah menyebar ke semua tubuhnya. Sampai dia harus operasi tulang, dipasang 10 pen dari tulang belakang sampai ke tulang panggul. Gitu. Dia dirawat di rumah sakit 52 hari. Di mana waktu itu? Di Siloam. Rumah sakit Siloam Semanggi, di pusat kanker Siloam. Setelah 52 hari dia keluar rumah sakit, dia berobat radiasi, harus radiasi 40 kali. Di samping radiasi, dia harus juga kemo yang minum obat. Jadi sekaligus kemo dan radiasi. Nah, baru radiasi yang ke-38 itu radiasi sudah rawat jalan ya. Radiasi yang ke-38 dia merasa sesak. Jadi 2 minggu kira-kira sebelum dia meninggal itu, dia merasa sesak, dibawalah ke ICU. Di ICU dia langsung di ventilator, tapi melalui mulut, tetap oksigennya tidak bisa naik,
tidak lama. maksimal. Akhirnya 4 hari sebelum meninggal dia istilahnya apa itu, dilobangi dari leher pernafasannya, Ya. tapi karena memang mungkin sudah terlalu parah ya, dia hanya bertahan 4 hari. Iya. Tapi selama dia di ICU itu dia ditidurkan. Oh, jadi ditidurkan terus ya? Ditidurkan sampai dia meninggal, sehingga dokternya bilang ke Yoke, istrinya, dia bilang, "Ibu, suami Bapak ini pergi tanpa merasa sakit," dia bilang, karena kalau dia sadar tidak ditidurkan pasti dia mengerang-ngerang kesakitan. Dan keluarga setuju waktu itu ya? Ya, keluarga setuju. Ya. Dan dia ini selama hidupnya juga ya mungkin karena ada sesuatu hal lah ya, pindah dari HKBP Kebayoran Baru dan pindah ke GKI Panglima Polim. Di sana dia melayani sebagai Ketua ya, ketua, ya. Terakhir sesudah pensiun dari di sana kan hanya 2 periode ya, 2 tahun. Setelah itu dia sebagai bendahara gereja. Tapi walaupun sudah pensiun dia tetap terus melayani, membantu mereka penetua di sana. Baik, kenangan dia adalah sahabat yang sangat baik. Dari kecil kita udah bersama-sama ya, Eda ya. Yang saya lihat dia memang sangat pendiam tapi cerdas, pintar. Itu kenangan yang sangat humoris indah. Orangnya. Humoris. Witty. Iya, betul. Jadi kami kaget waktu kami hubungin, rupanya waktu itu sudah tidak sadar seperti Ida bilang ya, waktu kami hubungin mau ada reunian. Ya, baiklah kita lanjut kepada ada Eda sekarang nih, kakak atau Eda. Niko udah muncul ini dengan aman. Horas, ini ditunggu-tunggu tadi. Di-unmute Kakak. Jadi tunggu tadi dengan topinya yang cantik. Tuh, dibuka deh Kak, itu unmute tuh, di-unmute. Nah, akhirnya muncul kakak kita. Bagaimana kabarnya Inang? Kakak tetap kuat ya, tetap semangat ya. Hebat ini kakak ini. Gue jadi takut anak gue. Kenapa? Siapa yang takut? Omicron XBB. Siapa ini ngomong nih? Mince kayaknya. Inang Mince. Ya, suara. Iya, ada lagi yang ingin bersaksi? Kak Oni, bagaimana Amang lagi saat ini kondisinya? Atau Inang Nihas Hustahayan? Atau Bu Guru Diarti yang tiap hari ketemu murid nih? Atau ini Amang Wilfried boleh. Tobing. Ya. Amang Inang Martina udah masuk. Inang Martina tapi masih ditutup videonya. Bisa kedengaran ya? Bisa Amang, silakan Amang. Silakan Amang. Ada Amang Inang itu Martina, Inang Martina, lirik tuh. Jadi saya mau sebetulnya sudah sering saya ceritakan mengenai si Hana. Jadi Hana ini lahir di Bangka karena saya dulu memang pekerjaannya di PT Timah. Jadi dia waktu umur 15 tahun, jadi dia sudah sekolah di Bandung dengan kakaknya. Pada waktu dia kos, karena kami memang di Bangka, jadi mereka kos sama kakaknya. Nah, satu waktu dia sudah SMA kelas 1 waktu itu, dia mau pergi pagi-pagi mau ke sekolah, dia merasa tangannya itu tidak bisa diangkat. Dia kasih tahu sama kakaknya, kok saya susah angkat tangan saya. Itu mungkin salah tidur atau apa-apa. Dia masih pergi sekolah. Hari kedua kakinya sudah diseret. Dan hari ketiga sudah tidak bisa jalan. Terus dibawa ke rumah sakit Boromeus. Rupanya dia stroke. Kita tidak sadar bahwa dia stroke itu. Jadi
waktu itu dia kami bawa ke Jakarta. Kebetulan ada Dr. Saraf Tobing, Sahala Tobing almarhum. Jadi dia rawatlah si Hana 1 bulan di rumah sakit Cikini. Dan waktu diperiksa di otaknya, jadi sebelah yang rusak itu di sebelah kiri, sebelah ya, sebelah kiri. Jadi kanan tidak bisa bergerak, kaki sama tangan. Nah, jadi akhirnya karena di sini kami itu ada terlanjur sudah dioperasi oleh dokter ahli otak. Nah, kelihatannya dia ada pembuluh darah di otaknya yang putus. Jadi dia tidak bisa lagi kalau untuk kembali normal. Tapi setelah selesai operasi otak, dia masih bisa jalan pakai tongkat. Cuman pada akhirnya lama-lama, walaupun dia sudah fisioterapi, tapi makin lama makin memburuk. Sudah kami bawa ke Singapura ada berapa kali, mungkin ada 6 kali. Di sana itu aja lah, di treatment aja. Jadi sampai sekarang dia makin lama makin tidak bisa lagi bicara, tidak bisa jalan. Jadi sekarang ini harus dibantu sama sekali semuanya, dari mulai tidur, nanti bangun, sampai makan, demikian juga seterusnya. Jadi ini sudah mulai dia 15 tahun, waktu umur 15. Sekarang dia sudah berumur 54 tahun, 54. Jadi sudah lebih dari 35 tahun. Dia tidak bisa jalan, tidak bisa bicara. Ya, tapi puji Tuhan bahwa sampai sekarang dia sehat. Sehat artinya dalam hal bahwa dia tidak entah sakit-sakitan, tapi bahwa berjalan ataupun bicara tidak bisa. Ya, jadi sampai sekarang itulah mengenai soal anak saya, Hana. Jadi puji Tuhan bahwa kami masih bisa merawat dia walaupun sudah begitu lama. Dan dia memang kelihatannya memang tidak sakit sebetulnya. Hanya karena dia sudah lumpuh. Nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Reaksinya ada, Amang, kalau bicara begitu ada reaksi dia, memberikan reaksi? Bisa ada pengertian, ada pengertian. Kalau disuruh misalnya, ayo makan Han, ya dia mau. Jadi, dengan syarat tangan barangkali yang satu ya, dengan syarat tangan. Dengan syarat tangan apa bagaimana gitu ya? Perasaan? Dengan syarat tangannya barangkali ya. Atau dengan ucapan syarat-syarat tangan bisa juga, ya? Juga enggak bisa. Enggak lagi. Aduh, luar biasa loh Amang, dalam 30 tahun keluarga luar biasa. Kalau bukan kebaikan Tuhan ya. Puji Tuhan sampai sekarang dia masih bisa kita rawat dengan baik. Iya, dengan kasih sayang keluarga itu. Kasih Tuhan. Ada hati Tuhan di dalam keluarga itu memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengurus ya Hana ya. Luar biasa loh. Ini menjadi suatu teladan untuk kita juga ya. Untuk saling masih urupan, masih mertiangan, masih saling mendukung. Itulah yang Tuhan mau ya. Berkat Tuhan akan ada di rumah orang yang saling mengasihi. Kita percaya itu. Bagaimana untuk yang lain? Kita biar yang lain ya karena memang sudah berkeluarga. Jadi ya saya sendiri jadi ya sudah tua memang, sekarang 88, sudah mau 89 tahun. 80 nggak kelihatan loh, nggak kelihatan Amang.
Sehat aja kelihatannya. Tahun 2001 Kayak saya 60-an ini Amang kelihatannya. ya Seperti sakit 60 jantung. tahun semangatnya nih. Ya. Hebat. Begitu, Bang. Jadi di tahun 2001 saya kena jantung. Oh. Jadi di stent ya, di ring 2 tahun 2021 sama 2012. Ya, tapi puji Tuhan sampai sekarang, kalau menurut dokter, sebetulnya pembuluh darah jantung yang besar itu sebenarnya sudah mampat. Jadi saya dibantu oleh pembuluh darah halus yang ada di jantung. Jadi memang harus ekstra hati-hati kata dokter begitu. Tapi semuanya di tangan Tuhan. Sampai sekarang ya masih bisa begini. Ya, itulah yang jadi pergumulan kita ada. Tetapi Tuhan Maha Baik, kita diberi kekuatan, diberi sukacita juga. Lalu untuk memuji namanya yang agung. Itu begitu enaknya. Iya. Suka duka memperkuat iman kita ya Amang ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita akan mendengarkan berapa kali? Atau masih ada lagi? Satu kali lagi supaya kita masuk ke dalam kata penguatan oleh Situa Manahan Tobing dengan Situa Rumondang. Ada lagi bolehlah 1 menit barangkali ya. Kita kasih lagi kesempatan yang bersaksi. Aduh, Inang Martina senyum tuh, lihat tuh, Inang Martina cakep tuh. Martina Martipilova, Eda Renova, bagaimana kabarnya Inang Siahaan? Udah nggak lihat. Inang Siahaan itu gimana kabarnya? Belum tahu ya? Nggak dengar ya? Dengar. Belum tahu dah. Iya. Inang Martina. Jawab. Ya. Jawab, Pum. Oke, Inang Rumondang. Muna yang ada ya, Muna. Oh, yang diarti. Bu Guru ya, mau ngomong. Inang Martina. Halo, hai. Godain deh tulang Payaman, biasanya suka godain. Iya, Hora Sinang Martina. Temanku katanya. Dari Payaman, temanmu dulu. Teman sama Situa dulu. Teman ketawa. ditakbiskan dari Situa. Oh ya, hebat. Umur berapa Mang waktu itu tulang? Waktu Inang ditakbiskan? Masih muda lah ya, kan sudah berapa puluh tahun yang lampau. Ditabiskan 83 kan? Iya. Matanya masih tajam itu Inang tuh. Semangatnya masih ada, nggak redup. Baik. Setelah tadi kita beberapa sudah bersaksi, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada penyertaan, di dalam Tuhan kita diberikan hikmat untuk dapat mengasihi sesama kita, terutama lagi anak kita, saudara kita, keluarga kita yang kita kasihi. Dengan kasih ini mengajarkan kita juga generasi yang akan datang untuk saling mengasihi. Karena kasih yang tulus, kasih yang ada di rumah kita, kita percaya berkat-berkat Tuhan akan datang, berkat-berkat damai sejahtera. Apapun penyakit yang kita terima, kalau kita di dalam kasih Tuhan, kita akan kuat menanggungnya karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia akan mampu mengangkat kita, memberikan penghiburan di dalam Dia. Jangan lepas-lepas hati. Kita terus mendekat kepada Tuhan di dalam masalah apapun juga. Amin. Kita akan mendengarkan kata penguatan dari Amang Situa Manahan El Tobing. Nanti diikuti oleh sister kita, Situa Rumondang Raja Bubu. Kami persilakan Amang. Amang Ito, Situa Manahan. Baik. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penguatan buat
saudara-saudara kita yang terkasih pada saat ini yang dalam keadaan sakit. Saya pribadi yakin dan percaya, iman walaupun dalam keadaan apapun tidak bakalan goyah. Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Walaupun dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit pun. Oleh karena itu, Amang dan Inang, mungkin ada adik-adik kami yang sakit, yang tidak mengikuti dalam Zoom ini, tetap semangat. Tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita. Penghiburan yang sangat begitu baik. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang pada saat ini memberikan pelayanan Dewan Diakonia mau melalui Dewan Seksi Sosial. Diberikan penguatan, kita mengharapkan tetap semangat, kekuatan dari Tuhan yang kita andalkan, bukan kekuatan dari diri kita sendiri. Saya juga sudah mengalami hal-hal seperti ini ketika istri dan anak-anak saya waktu itu di isolasi mandiri. Menguatkan saya, Tuhan, kuatkan saya. Saya sendiri di rumah. Anak-anak dan istri saya di isolasi mandiri. Tuhan menguatkan saya. Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Tuhan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, anak dan istri saya, Tuhan berikan kesembuhan. Karena saya meyakinkan bahwa Tuhan menguatkan saya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Sehingga Tuhan memberikan kami kembali bersama-sama berkumpul. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih yang dalam keadaan sakit, jangan putus asa, jangan patah arang. Tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik bagi kita. Kita akan lihat waktunya indah pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan yang kita inginkan. Jangan putus asa dan jangan patah arang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik buat kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Orasma. Melihat itu, melihat Amang Cipto mana? Sama-sama. Ya, di tengah jalan. Ya. Siap. Iya, kita dengarkan kata penguatan selanjutnya dari Situa Rumondang. Silakan, Sister. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita boleh ada dalam persekutuan bersama dengan Amang, Inang yang sedang dalam tubuh yang tidak sehat, tapi yang menjadi pemikiran kita adalah Amang dan Inang semua tuh merupakan sumber inspirasi buat kita, karena begitu banyak yang kita bisa pelajari bertahun-tahun. Ada yang sudah, tadi Amang Wilfried sampai 39 tahun merawat Hana, dan juga Inang udah Onike ya, udah 18 tahun ya. Tapi wajahnya tetap ada dalam sukacita. Kita Inang Martina juga begitu semangat dalam menghadiri kebaktian seperti ini. Jadi kita benar-benar
terinspirasi bagaimana kalau kita sakit sendiri ya, maksudnya bertahun-tahun gitu kan. Biasanya kan kalau sakit nanti ya, dirawat di rumah sakit kemudian keluar lagi ya Kak Ida ya. Tapi ini kan begitu bertahun-tahun mengalami hal yang sama, rutinitas yang begitu, tapi ada dalam sukacita. Jadi ini buat kami adalah inspirasi bagaimana nanti menghadapi hidup dalam masa tua, dalam menghadapi sakit penyakit. Kemudian yang mau saya sampaikan dari Dewan Diakonia, dalam kesempatan ini kami minta izin supaya Amang Inang masuk dalam yang dikunjungi ya dalam rangka Natal ya sebentar lagi ya. Jadi kita akan mengadakan kunjungan langsung sekaligus kalau memang mau dengan perjamuan kudus. Jadi itu mungkin akan diadakan sekitar sesudah Advent pertama, dalam masa Advent pertama ya sampai Advent kedua. Jadi kalau memang bisa kami minta dari masing-masing sektornya kira-kira kapan bisa dikunjungi. Di sini juga ada Ketua Panitia Natal, Amang Togi, mau ada yang ditambahkan? Oh iya. Persilahkan Ito, Togi. Ya. Mengenai kunjungan. Iya. Kunjungan. Iya. Selamat sore. Akan tua-tua nami. Saya mewakili Panitia Natal berkesempatan untuk mengundang para orang tua kami untuk hadir pada Natal Lansia yang sudah di plot tanggalnya tanggal 6. Iya, jadi kalau memang tidak bisa hadir ya kami akan datang. Nggak apa-apa kita bernatal di rumah karena tua-tua nami ya. Opung Wilfried, yang lain juga Inang Martina. Ya kita nanti dari sektor akan mendaftarkan ya yang mau seperti disebutkan Inang Rumondang tadi. Artinya ini sudah tanggal 1 November, sudah dekat Natal. Jadi wajiblah kita bersukacita, termasuk orang tua kami. Saya pun lagi jaga mama ini di Riran. Oh. Mama. Ya, jadi tadi lewat-lewat sih dia. Cuma kita sebagai panitia Natal menggaungkan bahwa sudah dekat Natal, Amang Inang, orang-orang tua kami yang kami kasihi, marilah kita saling mendoakan agar kita tetap sehat dan kuat, menjalani hari-hari kita hingga Natal, dan kalau Tuhan masih kasih waktu kita sampai tahun baru. Yang pasti setiap tahun baru adalah tahun harapan yang baru juga. Itu ya, Amang Inang tua-tua nami, kita bernatal Lansia tanggal 6, begitu juga selanjutnya kami harapkan kedatangan para orang tua kami. Dan kami datang nanti bersama Diakonia. Ya. Melihat di protokol. Melihat itu Situa Togi, kita akan mendengarkan renungan dari Amang Pendeta Razoki, tapi sebelumnya kita naikkan pujian Duksonang Rohaku dibain Yesus. Mari kita bernyanyikan dengan hati kita. Duksonang Rohaku. Duksonang Rohaku dibain Yesus. Di
Tuhan baik di Sonang tok tong roh aku sonang do sonang do di pasonang tok tong roh aku. Ada yang keempat. Mangulunang mate di Yesus doa. Ibana po rusaki hatana sambi do partu gidiau ai na tau hapus aku lui sonang do di pasonang tok tong rohaku. Mari kita dengarkan renungan dari Amang Pendeta Razuki. Iya, Silakan. Amang Inang, mulai tema dihita, kita akan masuk renungan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih kepada Amang dan Inang semua yang bersuka cita pada saat ini. Saya yakin kita bersuka cita, hati kita sangat gembira. Karena apa? Karena tanggal 1 November kan, lagi ceria-cerianya ini, sudah ada yang gajian ya kan, sudah ada apalagi bu guru kan, gajiannya tanggal 1 kan. Iya, jadi semua bersuka cita. Dan kemarin juga baru kita merayakan hari reformasi gereja ya kan. Kemarin 31 Oktober tentu kita merayakan sukacita yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Pada hari ini melalui gereja kita diberi kesempatan untuk mengunjungi Amang dan Inang, jemaat kita, orang tua kita, opung kita, seperti yang dikatakan Ketua Panitia Natal tadi, adong dopung nadison, oleh Atima. Jadi itu sukacita di tengah-tengah kita diajak, kalau sudah masuk November, sudah persiapan untuk beli baju baru, ya kan? Kalau Inang Ida, saya yakin baju baru ini nanti, apalagi Inang Tina kan. Jadi semua kita bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang hamil, kan? Seperti Amang Manahan, disempatkan, ya kan? Jadi sangat bersuka cita kita sekarang ini. Firman Tuhan yang saya ambil tentang sukacita juga. Tentang sukacita juga, yaitu yang tertulis di Filipi 4 ayat 4. Katakan demikian yang pernah kita dengar dan bahkan juga kita hafal. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi kalau saya berangkat dari perkataan bersukacita ini, pasti ini terus yang digaungkan Inong Namion, Inang Onike kan. Atau Mamang, Peti Marlas Niro, Hamaida. Jadi terus digaungkan, itu terus digaungkan, itu terus dikatakan. Wahama dohonon, Toema, Nong Oma dalam nami, Oma dalata, Oma dalam keluarga nami. Jadi artinya di situ dalam menjalani kehidupan itu tentu ada semangat yang baru. Saya yakin dan percaya kita selaku orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita semangat.
terus kita semangat, terus kita bersukacita. Karena kalau kita tidak bersukacita, maka bukan hanya lemah, bukan hanya gali kita, ane rodo sahid musik, ini kan? Rodo sahid musik, setong-atong-ata. Jadi ini bentuk dari sukacita itu tentu kita bersekutu kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan. Terlebih orang-orang tua kami yang di sini kan, yang sakit, ya kan, dari sektor Sauduran kan, ada hambanya Amang Sintua Binsar Marpaung, Inang Onike kan, Inang Samora, Inang Roli, Inang Astrid, Inang Renate, dari Godung, Amang David, Inang Birong, Amang Wilfrid, Inang Rotua, Amang dan Inang Sagumani, Inang Sintua Martina, dongan ni sakalas ni Situa Amung Nami Amang Paya manakin kan. Nah, kawan sekelas sudah memberikan semangat kepada Inang Martina tadi, Inang Nami, dari Satahi, Inang Siti Asmin, Amang Fred, Inang Hana, Amang Lindung, Inang Situmorang Borogultum, Inang Sondang, Inang Sondang, Orasinong, ya. Ya. Iya, mulai tema nong mangan malam doho inong, dang dope. Dang do. Dang dope te. Inang Purnima, Inang Nilam, Inang Ida, Inang Desi, Inang Sianturi, Buruta Julu, Amang Jansen, Inang Berakhir, Amang Anwar, Amang Indra, untuk apa ingan. Jadi inilah terdaftar di sektor kita masing-masing. Yang mau diminta di situ, kita tetap bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita, layaknya kita mendapatkan suatu kebahagiaan dalam hidup kita ini, sehingga kita benar-benar adalah orang yang dikasih Tuhan. Rodo hami siatonga-tonga rodo hami siatonga-tonga keluarga besar AKBP Kebayoran Baru, ro tu bag muna nang pe marhiti-hiti jumon. Marhiti-hiti jumon, marhiti diakoni sosial, molo mamereng semangat ni nang rumon dangon aga tahe semangat tian ibana kan, semangat terus memberikan motivasi, marhiti-hiti diakoni sosial, ada kunjungan gereja kepada kita, orang tua kami, Opung Nami, Lasmaro Medisi, Marjin Godo, Mano kita diki ya, kalau mau menari-nari ayo. Jadi kalau mau merayakan sukacita Natal, kita tetap bersukacita di situ, dan kita tetap meminta kepada Tuhan dengan kekuatan rohani. Kami gereja kita peduli, care, dan juga gereja kita bersama-sama mendoakan sehingga sukacita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita, bahkan di rumah kita, dan kepada diri kita, welcome, selamat datang Tuhan Yesus kami, yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami dan sukacita Natal itu di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu, seperti kata Paulus ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita, bersukacita, bersukacita. Tanpa ada apapun di dalam kehidupan kita, baik itu penyakit, baik itu kegelisahan, tetapi Paulus mengingatkan kita agar kita tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Semangat mahamu, salutna, among nami do indong nami ate. Semangat mahamu, pargugi Tuhan mah, di pasu-pasu Tuhan mah, kita salutna. Langsung ya inang tina ya, saya berdoa ya. Oke. Kita molo inang sondang lomo rohana marhata bata ate inang. Marhata bata mau inong. Boy do loma do rohaku. Lasdo roham molo marhata bata ate. Das do.
Nanti Nang Tina dia menerjemahkan ke Inang Ida ya. Iya. Omong ini besar di Jawa saya. Nanti menerjemahkan ke Inang Ida. Ya. Yang Mahita. Mulai temali Tuhan di pasar rohanami tua dopa mulas rohanami di perjupangan nami di apalatikion rabdohon akana tua nami opung nami ruas ni huriam. Nah dong di HKBP Kebayoran Baru. Rodo hamil Tuhan siatongan di huriam marhiti-hiti diakoni sosial. Imali Tuhan dalam nami madok muliate manisi akka dongan nami na tua nami rabdoho keluarga nasida nang pe marhiti-hiti zumon alai bui dohami marlas niroha pajupang bohi jalan di bagasan todim hamil Tuhan pasahaton hatanauli hatanadinggan hitonga-tongan di parngulo nami marhiti hiti panindangion sian aka dongan nami laho mangalehon aka gogonai baru hitonga-tongan ni parngulo nami atau ngali Tuhan di bata amanami kami doa di Tuhan marlas ni roha mahami sakalinai huduk marlas ni roha mah na mangalehon hagugonai baru doho pakirimo na mangulu di kami umubi di tonga-tonga ni keluarga besar HKBP Kebayoran Baru sian sektor sauduran ima amanami na posom situa binsar marpaung inang Samora Simanjuntak boru Silitonga inang Roli boru Sibarani inang Astrid Pasaribu boru Lubaturuan doho inang Renate Lubaturuan amanami sian sektor Godung go inanami ima Amang David Sinaga inang Birong Tambunan boru Pardede inang Wilfred Utagalung inang Rotua Simorangkir boru Siahan amanami doho inanami keluarga ina posom amang sagumani lubatubing doho inang imana posom inang situa Martina Panggabia Purusiahan sian sektor Satahi ima inang Siti Asmin Semanungkali Burusitopul amang Fred Hutagalung inang Hana Burutobing amanami amang Lindung Silitonga inang Situmorang Buruhultum sian sektor Marsada inang Sondang Hutahayan boru Pangaribuan Narablo Tami inang Purnama Siahan boru Simanjuntak inang Islam Tobing boru Batubara inang Ida Huta Barat boru Marpaung sian sektor Sion inang Desi Siombing boru Luban Raja inang Siaturi boru Huta Julu amanami amang Jansen Huta Barat inang Simorangkir boru Lumban Tobing yang sektor Saroha amanami amang Anwar Lubis amanami amang Indra Lumban Tobing doho posom amanami Sintua Paingan Siahan atau ngali Tuhan di bata amanami nunga hupasathan jala hupa botok kami tuho marhiti-hiti tangyang namion atau ngali Tuhan di bata amanami lehonomu ngapakirimo na mangulu tu amanami inanami napeak noeng dipuduman alani parsahiton atau ngali Tuhan hodo padoni nabuluni namang lehon aka nauli nadinggan hodo ali Tuhan namano pahami masamargogo hami ali Tuhan di tonga-tonga mulu nami marsaor hami ali Tuhan marhiti-hiti zumon pasahaton hata nauli hata nadinggan laho dalan nami marpakirimo namangulu tuho atau ngali Tuhan pasu-pasu memahami na pungudison nang akadongan nami doho suci ali Tuhan na berkompeten ima sian dewan diakonia na mangalehon tikina jala pasahaton marhiti-hiti huriam di tonga-tonga ni parsoran nami dia palatikion atau ngali Tuhan debata amanami nang aka keluarga nami aka ianakon nami nang aka pahupu nami pe na pinasahamu tutonga-tonga ni keluarga nami pasu-pasu mumali Tuhan o matoktong na malehon las niroha di hami martaba-taba
Akka naulina dinggan manghiti-hiti akka ulon nami. Atau ngali Tuhan de bata amanami, manaeng manumu memahami di harorom, ima peringatan hari Hatutubum di pesta Natal nami. Atau ngali Tuhan de bata amanami pasu-pasu memahami asa marlas ni roha kami ali Tuhan. Ujako kami mai Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni ulu nami. Imadalan nami lahu mamuji pasangapon guar munabadiai. Ali Tuhan de bata amanami. O matok tong na masu kami salut na ninggonggoman ni asin roham mahami. Di tonga-tonga ni parangulon nami. Pinuji pinasangap maho. Sesa dosa pangalason nami. Di bagasan Kristus Yesus muliate madiho. Amin. Amin, Amang. Sebagai respon kita terhadap renungan tadi, seperti perkataan Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hati kita menjadi tenang. Kita naikkan pujian. Tenanglah kini hatiku. Kita naikkan dari Kidung Jemaat 410, ayat berapa ini? Ayat 1. Tenanglah kini hati. Maaf Kak, jadi nomor 9 Kak. Oh, nomor 9. Iya. Salah ya itu, yang dari itu? Bukan. Tadi doa syafaatnya sudah. Oh, oke. Jadi kita abaikan tenanglah kini. Ya. Ya. Kita naikkan pujian sonang di lambung Yesus. Do. Sonang di lambung. 1 dan 3. Sonang di lambung Yesus. Sonang unang beho mabiha lau mandapotoli tok tong di dauhon Yesus saya rumah tua di konhaulumon jala aposia sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho mabian lau mandapotoni. Yang nomor 3. Yesus haholong aku. Yesus haposaki. Salelihau mangolu dohot ditikiki dang behu habiari akapangagoi ai diramoti Yesus au hinokop nai sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho mabi lau mendapotoni. Kami persilakan Amang Pendeta untuk doa berkat. Kita akhiri. Untuk ulo tahun Ramadan maita di Tangiang Ali Amanami. Ali Amanami. Di Banua Gijang Sai Penorbadia Magotam. Saya Roham di Bonotong Bonogijang.
Ya, sadari hanguluan siapa. Mari kita merdu satu kami. Una itu Iya, gitu. tadi itu dulu. Manusia pun narawan. Doh hagu Oh, jasa ngapun Amin. Ini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong rohani di kata ama. Dohot para sauran itu di purbadia madong nihamu salhuna. Amin. 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 Mari kita saluta. Iya, dengan ibadah kita. Horas mah, horas. Kunjungan sudah selesai. Horas masih Horas amal tunang semua. Horas mah disudi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Horas foto. Orang kita Ya di foto. Terima kasih. Siapa yang foto?